Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, 22 Agustus 2021. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terlebih lagi dalam pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 15, bagaimana perintah Allah dan adat istiadat Yahudi bisa kami lakukan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 15, tapi kita mengambil ayat yang ketiga, saudara bisa mengikutinya dari ayat 1 sampai ayat 20. Pembandingnya adalah Injil Markus 7 ayat 1 sampai 23, ceritanya hampir serupa, namun cara sudut pandangnya berbeda. Saya akan bacakan Injil Matius 15 ayat 3, demikian terjemah baru Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca Injil Matius 15, kita juga akan membaca pembandingnya di Markus 7 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, di sini ada tema yang menarik, ada kata mengapa. Saya memberi judul renungan minggu ini adalah memelihara perintah Allah dengan benar. Mengapa memelihara perintah Allah dengan benar itu menarik? Sebab setiap orang percaya masih lebih dominan memilih perintah adat ketimbang perintah firman Tuhan. Hal ini dibuktikan dari kehidupan sehari-hari yang masih lebih mengkedepankan kehidupan adat dibandingkan kehidupan kerohanian. Coba kita lihat berapa banyak warga jemaat yang tahan duduk di pesta adat, pesta pernikahan, bisa berjam-jam, bisa lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Ini berbanding tidak seimbang ketika dia duduk di gereja yang hanya membutuhkan kurang dari 2 jam, bahkan hanya 1 jam saja. Sudah tidak betah duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan bisa jadi dia selain mendengarkan firman Tuhan, tangannya bergerak memainkan keynote dari handphone. Ada yang membuat status dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, duduk 2 jam sajalah kita bilang. 1 jam saja, banyak yang tidak betah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, kita lebih marah jika kita disebut orang yang tidak beradat dibandingkan tidak beragama. Orang lebih senang tidak beradat itu lebih baik daripada tidak beragama. Indikasi dan tolak ukurnya ini membuktikan bahwa kita lebih memilih perintah adat dibandingkan perintah Tuhan. Inilah kisah yang dibacakan, yang kita renungkan, yang dialami oleh Yesus baik di Injil Matius 15 maupun Markus 7 sebagai pembandingnya. Nah, saudara-saudara, memelihara perintah Allah tentu berbeda. Kenapa? Karena setiap warga jemaat kita lebih suka menghafalkan, katakanlah bagaimana ritual, bagaimana prosesi misalnya adat pernikahan, ketimbang menghafalkan ayat-ayat Alkitab dalam hidupnya.
Nah, coba kita lihat saudara-saudara, ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini membuktikan bahwa kita lebih condong memelihara adat istiadat ketimbang memelihara perintah Tuhan. Kita harus tahu bahwa seringkali adat istiadat menimbulkan konflik dan pertentangan, bahkan tidak sedikit terjadi pertumpahan darah, saudara-saudara. Sebab seorang yang mengklaim adat istiadat yang paling benar dan memaksa orang lain berlaku seperti kebiasaan adat istiadatnya. Misalnya, ini yang disoroti dalam Injil Matius 15 maupun juga Markus 7, saudara-saudara. Misalnya, masyarakat Yahudi biasanya mencuci tangan sebelum makan. Dan ketika melihat murid-murid Yesus tidak berlaku seperti mereka, maka Yesus ditegur oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Persoalannya sekarang, saudara-saudara, manakah yang lebih penting, lebih utama? Apakah kita lebih mengutamakan adat istiadat kita atau sebaliknya mengutamakan perintah Allah? Karena kita harus tahu lebih dahulu, memahami sungguh-sungguh dengan benar tentang tradisi manusia dan perintah Allah. Ada bedanya, saudara-saudara. Kalau kita baca teks kita, Tuhan Yesus menyatakan ada perbedaan budaya manusia dan perintah Allah. Pertama, bahwa adat istiadat yang jelas dikatakan sebagai tradisi adalah kebiasaan nenek moyang kita. Berbagai perintah manusia diturunkan turun-temurun. Sedangkan perintah Tuhan berasal dari Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi menjadi sarana umat beragama beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang yang sudah menunaikan tradisi tidak berarti sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sedangkan menunaikan perintah Allah adalah ungkapan sikap hati orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah akan menunaikan perintah Allah. Dari penjelasan itu, kita bisa memutuskan mana yang harus lebih ditaati, perintah Allah atau tradisi manusia. Persoalannya sekarang adalah kita mulai bimbang. Mungkin kita bisa menjawab perintah Allah. Apa benar? Bukankah tradisi manusia lebih menekankan karena ada sanksi sosial jika kita tidak taat? Minimal ada perasaan malu yang menghantui kita saat kita tidak menunaikan tradisi di lingkungan terdekat kita. Sedangkan jika kita tidak taat perintah Allah, kita hanya dicap berdosa. Itu pun kebanyakan hanya diketahui antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mementingkan tradisi manusia ketimbang perintah Allah. Alih-alih menunjukkan bahwa kedekatan kepada Tuhan, perilaku demikian justru membuka kemunafikan, borok kemunafikan mereka. Sebab mereka lebih mementingkan citra diri di hadapan manusia ketimbang di hadapan Allah. Persoalannya sekarang, kita tingkatkan lagi bagaimana sikap kita terhadap adat istiadat yang sering kita jumpai di setiap hari.
Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang dimerdekakan Kristus. Berarti kita tidak boleh terikat dan diikat oleh berbagai tradisi dan upacara adat. Saudara-saudara, ini misalnya dalam suasana masih kemerdekaan kita yang ke-76, orang Kristen diberi kebebasan untuk menilai dan bertindak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna, mana yang sia-sia. Atas dasar kemerdekaan itulah, kemerdekaan orang Kristen itulah orang Kristen dan gereja bersikap benar atas adat istiadat saudara-saudara. Nah, sekarang ada beberapa sikap yang mau kita lakukan dalam menyikapi hubungan kita dengan adat istiadat sesuai dengan pembahasan kita di Matius 15 ayat 1 sampai 20 dan Markus 7 pembandingnya ayat 1 sampai 23. Yang pertama, saudara-saudara, mengertilah bahwa upacara adat sebagai salah satu buah budaya. Upacara adat merupakan hasil akal dan budi manusia dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama, dengan alam, atau dengan kekuatan di atas manusia. Orang Kristen dan gereja mengerti tentang adat istiadat dalam arti mengerti hasil kerja, akal budi, dan otak yang menampilkan keindahan, keteraturan, dan sebagainya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, saudara bisa menerima upacara adat dengan sikap kritis berdasarkan terang firman Tuhan. Seperti apa itu, saudara-saudara? Dengan sikap kritis itu, orang Kristen dan gereja bisa menerima seutuhnya, bahkan memperbaiki, mengubah, bahkan juga menolak sepenuhnya jika memang bertentangan dengan firman Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana yang harus kita lakukan dalam menyikapi hubungan kita dengan adat istiadat kita masing-masing, yaitu yang ketiga, memperbarui dan menerangi adat istiadat kita. Orang Kristen itu adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Seperti moto para reformator, Ecclesia Reformata, Semper Reformata. Gereja harus senantiasa membaharui hari ke hari. Artinya, saudara-saudara, orang Kristen adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dan juga berfungsi sebagai penerang kehidupan. Barangkali dari dasar itulah tugas orang Kristen terhadap adat istiadat adalah membaharui dan menerangi. Berani mengubah dan membentuk kembali adat istiadat menjadi berkenan kepada Tuhan dan berguna untuk membangun kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apakah ada tradisi sosial atau keagamaan yang menghalangi kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang tulus di hadapan Allah? Atau tradisi yang dimaksud bisa berarti lebih luas ketimbang sekedar kebiasaan atau keyakinan masyarakat, tetapi termasuk keyakinan atau kebiasaan pribadi yang menjauhkan kita dari ketaatan pada perintah Allah? Mari saudara-saudara, kita meninjau kembali kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita mengutamakan Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala, pemimpin kehidupan kita? Dari bacaan kita di Matius 15 dan pembandingnya di Markus 7, cuma satu pesannya.
Mari saat ini kita utamakan Yesus. Kita utamakan Tuhan Yesus karena Dia yang memberkati kita. Dia yang menambahkan segalanya di tengah kehidupan kita di masa pandemi COVID-19. Dan mungkin 1-2 hari lagi kita akan dilakukan pengetatan khusus di kota Jambi kita, tempat di mana kita tinggal. Utamakan Yesus karena Dia akan menambah segalanya, termasuk damai sejahtera, termasuk sukacita, dan termasuk penghiburan bagi saudara yang berduka. Karena itu, utamakan Yesus. Dengan mengutamakan Yesus, kita bisa diterangi bagaimana kita tetap melaksanakan adat istiadat sesuai dengan terang firman Tuhan. Selamat menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di hari Minggu ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Renungan hari Minggu ini Tuhan dapat menguatkan dan menolong kami Tuhan. Bahwa ternyata kami lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah adat istiadat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pencerahan di hari Minggu ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Gusti ada wong yen ditosani kinen kadya lilin kang amadani supaya saben wong padha ingati wah aku ora yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani ngendi lilin kang bunter lan kang mati Gusti yo mirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madani. Ing jagat kene ketengurahan kebak ing dosa miwah kasusahan mula payu padha nyinarke cahya Injil peparinge Gusti kita.